Selamat pagi, Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis. Terima kasih sudah boleh hadir sama-sama di pagi hari ini untuk sosialisasi PKL 1 dan 2. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa, calon yang akan berangkat, ya, yang akan melaksanakan magang atau PKL 1-2. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini, seperti pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini apa saja yang akan disampaikan nanti saya akan sampaikan. Lalu jika ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Saya meminta kesediaan salah satu mahasiswa, ya, Briston ada, Briston? Hadir, Briston? Hadir, Pak. Ya, untuk membawa kita bersama-sama di dalam doa. Silakan, Briston. Baik, Pak. Mari teman-teman, kita satukan hati dalam doa. Sebelum kita mulai sosialisasi pada pagi hari ini, saya pimpin dalam iman Kristiani, lain boleh menyesuaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang terus Kau limpahkan kepada kami Tuhan, hingga pada saat ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan yang dapat daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah berkumpul di ruang Zoom ini untuk membahas sosialisasi PKL 1 dan 2 Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengiringi sosialisasi ini dari awal pertengahan hingga akhir, supaya dapat dijelaskan oleh dosen dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa selalu membuka pintu hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan menangkap apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen ya Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen yang menjelaskan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan beliau hikmat untuk menjelaskan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan apapun aktivitas kami selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoanya kepada Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Briston. Baik, kita mulai saja ya. Oke. Sudah terlihat ya. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, dalam sosialisasi hari ini ya ada 4P yang akan saya sampaikan secara berurutan ya. Panduan lengkapnya saya kira masing-masing kita sudah punya, walaupun dalam ada penjelasan sebagai draft, tapi kurang lebih sama ya dengan apa nanti yang saya akan berikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, sehingga kalau mau melihat penjelasan lengkapnya tentu melihat kembali draft peraturan atau panduan untuk PKL 1 dan 2. Begitu juga dengan mahasiswa, saya kira saya sudah pernah memberikan ke Briston dan Dias ya. Dan saya dengar juga sudah dibahas. Terima kasih buat teman-teman LK yang sudah membuat sesi khusus ya, yang sudah membahas peraturannya.
P yang pertama adalah penjadwalan, ya. Nah, ini yang penting perlu kita catat secara bersama, baik teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, ya. Nah, pendaftaran akan dimulai pada besok, ya. Jadi teman-teman sudah boleh mendaftar besok sampai tanggal 7 Agustus 2021. Saya mendengar ada beberapa ya pada saat pembagian draft panduan itu karena sudah ada barcode untuk pendaftarannya, saya dengar sudah ada yang mendaftar. Ya, saya meminta kembali bagi mahasiswa yang sempat mendaftar ulang kembali. Ya. Kemudian nanti saya akan mengecek ya setiap persyaratan yang teman-teman sudah berikan di form pendaftaran, ya. Jika memang memenuhi syarat, maka nanti tanggal 11 Agustus saya akan memberikan pengumuman kelulusan siapa saja yang berhak lulus untuk berangkat PKL 12. Lalu nanti data tersebut, ya mahasiswa yang lulus akan saya berikan kepada Kaprodi, ya. Lalu nanti pada tanggal 18 Agustus Bapak Ibu Yuli, Kaprodi Agribisnis, dan Ibu Rina, Kaprodi Agroteknologi, akan mengumumkan dosen pembimbing teman-teman mahasiswa. Selanjutnya di tanggal 19 Agustus sampai 16 September, teman-teman melakukan yang namanya pengerjaan proposal, ya. Jadi mulai proses pembimbingan dan pengerjaan proposal. Nah, di sini saya lupa ya. Jadi membuat tanggal untuk pengumpulan dan pengesahan dan pengumpulan proposal. Nah, nanti dibuat di tanggal 16 September 2021, ya. Lalu pelaksanaan tanggal 21 September sampai dengan 21 November. Jadi bedakan ya teman-teman, pelaksanaan itu artinya kalian mulai magang di instansi di mana kalian akan magang, bukan baru berangkat. Ya. Kalau disebutkan 21 September dimulai, itu bukan berarti kalian baru berangkatnya 21 September. Ya. Berarti berangkatnya sebelum 21 September. Ya. Nah, itu yang perlu menjadi catatan teman-teman juga ya, karena banyak rekan-rekan mahasiswa yang sebelumnya kakak tingkat kalian, pengertian mereka pelaksanaan itu mereka mulai dari keluar dari Salatiga itu namanya udah pelaksanaan. Pelaksanaan itu ketika kalian sudah sampai di instansi, kalian diterima, kalian mulai diperkenalkan atau sudah mulai bekerja. Nah, itu namanya pelaksanaan di lokasi magang. Ya. Lalu tanggal 22 November itu sudah dimulai penyusunan laporan PKL 1 dan 2. Ya. Sampai tanggal 14 Desember, lalu ada seminar, ya. Jadi ada full 6 minggu seminar tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Lalu ada pengesahan dan pengumpulan laporan PKL 1 dan 2 15 sampai 16 Desember 2021. Lalu penerbitan nilai 17 Desember. Nah, ini yang perlu teman-teman catat ya. Nanti saya akan tambahkan tanggal untuk ini ya, pengesahan dan pengumpulan laporan PKL 1 dan 2. Jadi perlu dicatat, perlu diingat ya. Kita sama-sama konsisten melakukannya. Kalau kalian telat mengerjakan proposal, itu akan berakibat pada
pelaksanaan. Pelaksanaan akan berakibat ke laporan. Jadi silahkan ya berkomunikasi, master ke teman-teman mahasiswa, berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, sehingga nanti supaya tidak telat. Ya. P berikutnya adalah persyaratan. Ya, P yang kedua adalah persyaratan. Saya kira tidak ada perubahan, sama seperti draft yang sudah teman-teman baca, mungkin sudah banyak yang punya. Ya. Itu mahasiswa yang dapat mengikuti PKL 1 dan 2 adalah mahasiswa FPB yang telah menempuh sekurang-kurangnya 108 SKS dengan IPK besar atau sama dengan 2. Ya. Jadi kalau di bawah 2 bisa lolos nggak Pak? 1,99. Nggak lolos. Ya. Kalau SKS-nya 107, 105 bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nah, sebagai bukti teman-teman wajib melampirkan transkrip nilai sementara pada saat pendaftaran online. Kalau teman-teman online-nya pakai laptop, terus ada handphone, itu bisa di-scan ya barcode-nya. Nanti pada saat teman-teman mendaftar ya, itu formnya pertama ada nama. Tolong jangan tertukar-tukar ya. Isinya pelan-pelan, isi dengan benar. Ada yang buat nama jadi NIM itu jadi nama, ya. Saya tidak tahu kenapa kalian ada beberapa mahasiswa yang seperti itu, ya. Jadi ada NIM, ada nama, kemudian ada program studi, lalu ada email, nomor handphone, lalu ada minat. Oke. Nah, di minat itu teman-teman sudah ada, baik yang di prodi agribisnis maupun agroteknologi, teman-teman sudah bisa lihat. Ada sosial pertanian, ada ekonomi pertanian, ada kewirausahaan, ada UMKM, ya. Nah, yang agrotek ada manajemen sumber daya lahan dan ilmu tanah, ada ilmu hama dan penyakit atau proteksi tanaman, atau teknologi benih, teknologi pasca panen, budidaya, arsitektur lanskap, bioteknologi pertanian, pemulihan tanaman, ya. Jadi sudah ada minatnya. Jadi teman-teman harus sudah bisa merancang. Saya ini sebenarnya minatnya di mana, ya. Jadi jangan lagi usahakan teman-teman mahasiswa itu jika minatnya adalah misal di manajemen sumber daya lahan dan ilmu tanah, ya. Pastikan Anda memang minat di situ, memang suka di situ, ya, interest di situ, bahkan judul skripsinya pun nanti kira-kira ke arah sana, sehingga nyambung. Ketika kalian magang, kalian mendapatkan hard skill-nya, soft skill-nya dalam bidang manajemen sumber daya lahan dan ilmu tanah, itu bisa membantu kalian dalam penelitian. Jangan penelitiannya nanti mau ke arsitektur lanskap, tapi magangnya di ilmu hama dan penyakit. Ya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa sudah menentukan jalan hidupnya sendiri mau di mana. Ya, khususnya ya tentu teman-teman agrotek ini karena konsentrasinya banyak, ya, ada 4. Nah, itu perlu teman-teman pertimbangkan ya ketika nanti pada saat mendaftar. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Begitu juga nanti dengan perusahaannya. Perusahaannya itu kira-kira kalian mau perusahaan yang seperti apa, di bidang apa, ya. Mulai dirancang. Oke. P selanjutnya, ya, P yang ketiga adalah prosedur pelaksanaan. Ya, nah saya akan jelaskan ya pelan-pelan di sini. Saya kira cukup terlihat ya teman-teman.
Oke, di sini ada syaratnya, kemudian linknya juga teman-teman sudah dapat, ya. Lalu nanti saya mengumumkan nama-nama peserta yang lolos. Lalu saya berikan nama-nama tersebut ke Kaprodi dan Kaprodi akan menentukan dan mengumumkan siapa dosen pembimbingnya. Lalu nanti dosen pembimbing mendapatkan daftar nama mahasiswa bimbingan PKL 1 dan 2. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan, ya, dosen pembimbingnya udah dapat. Nah, jangan lupa melakukan yang namanya registrasi atau siasat, ya, atau masa RMK, ya, terserahlah apa istilah yang sering kalian pakai, ya. Nah, setelah teman-teman melakukan registrasi, ya, maka teman-teman selanjutnya bertemu dengan dosen pembimbing. Apa yang dibahas? Ya, lokasinya dulu. Ya. Tentu sebagian dari kalian sudah mulai membuat ancang-ancang, ya. Oh, saya mau ke PT Art, CVB, oke. Ya, lalu itu tetap dikonsultasikan dengan pembimbing. Oke. Kemudian, ya, lokasi kalau kalian baca, ya, peraturan lengkapnya, yang perlu kalian perhatikan, satu lokasi magang maksimal itu 6 orang. Ya. Maksimal 6 orang. Bukan berarti, Pak, boleh nggak 6 orang dari agrotek, 6 orang dari agribisnis. Enggak gitu. Jadi 6 orang itu mahasiswa pertanian, bukan dari setiap prodi. Jadi mau dari agrotek, mau dari agribis, di perusahaan itu tetap maksimal 6 orang. Tidak boleh lebih. Ya. Selanjutnya, ya, itu sudah ada di panduan lengkapnya. Setelah itu kalian mengajukan surat penjejakan lokasi PKL 1 dan 2. Ya. Tentu kalau pembimbing bilang, oke, itu sudah cocok, sudah layak, maka seperti biasa, ya, ini kalian mengajukan surat penjejakan lokasi PKL 1 dan 2 ke Tata Usaha Fakultas Pertanian dan Bisnis. Oke. Pak Alfred, boleh dipotong dulu? Iya, Bu. Jadi yang ini alurnya ketika akan membuat surat penjajakan itu tidak langsung ke TU. Tetapi surat penjajakan itu kan ada form. Nah, itu mungkin nanti disebutkan formnya form apa, berapa gitu ya, ada nomornya kalau tidak salah. Dan biasanya itu ada 2 tanda tangan di situ. Ini yang kami Kaprodi itu sering bolak-balik tanda tangan tentang lokasi. Nah, penanda tangan di situ, kalau tadi alurnya sudah ada pembimbing, yaitu yang pertama pembimbing, yang kedua itu biasanya Kaprodi. Nah, ini yang waktu kita rapat bertiga, yang diusulkan penanda tangan untuk mengajukan, jadi ke Pak Muji, ke Tata Usaha akan membuatkan surat seandainya mahasiswa sudah mengisi form. Ya. Mengisi form. Jadi ada satu tahap ketika membuat surat penjajakan itu prasyaratnya adalah mahasiswa mengisi form yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan koordinator semangka. Dari situ baru dibuatkan surat penjajakan oleh TU, gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, hanya melengkapi saja supaya tidak bypass langsung ke TU minta dibuatkan, tetapi setelah koordinasi dengan pembimbing tentang lokasi, setelah itu kan diwujudkan direalisasikan dalam mengisi form yang ditandatangani pembimbing dan koordinator. Gitu. Kalau dulu kan yang menandatangani Kaprodi, kalau sekarang pembimbing dan koordinator semangka.
Begitu, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi teman-teman nanti ada form ya. Nah, di form itu nanti diupload di web ya. Jadi mungkin saat ini saya belum melihat karena formnya masih dalam bentuk tanda tangannya masih tanda tangan Kaprodi ya. Karena ada perubahan seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli, dan di alur ini juga sudah disampaikan bahwa perlu mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan koordinator semangka. Jadi nanti ada form sebelum mengajukan. Oke. Lalu membuat surat penjejakan, ya nanti ada tata usaha membuat surat penjejakan dan memberikan kepada mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa cek kembali jika sudah memenuhi syarat ini, ya sudah mendapat persetujuan dosen pembimbing dan koordinator semangka, pasti itu diterima, ya pasti diterima, dibuatkan lah ya, pasti dibuatkan surat penjejakannya. Lalu teman-teman perlu mengirimkan surat penjejakan tersebut pastinya ya ke perusahaan atau instansi yang teman-teman ingin tuju. Nah, banyak kasus memang beberapa diterima ya. Namun permasalahannya adalah gimana kalau ditolak, ya kan? Nah, kalau ditolak, maka teman-teman wajib kembali memberitahukan kepada dosen pembimbing, ya. Lalu berkonsultasi kepada pembimbing, lalu mengulangi langkah yang sebelumnya. Jadi mengisi form lagi, yang untuk lokasi yang baru ditandatangani dosen pembimbing dan koordinator semangka, lalu boleh mengajukan surat ya lokasi PKL 12. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang ditolak harus kembali lagi ke dosen pembimbing. Jangan tiba-tiba mengambil keputusan sendiri, ya saya mau ke perusahaan B aja atau perusahaan C saja. Ya, harus dikonsultasikan ke pembimbing. Jadi pembimbing wajib tahu teman-teman mahasiswa itu magang di mana. Jangan sudah sampai baru teman-teman beritahu bahwa lokasi magang teman-teman itu berubah. Ya. Itu contoh prosedur yang salah. Nah, jika diterima, ya bersyukur sudah diterima, maka teman-teman akan mulai nih bisa bimbingan ya dengan dosen pembimbing. Oke, dalam menyusun proposal PKL 1 dan 2. Lalu kalian menyelesaikan proposal PKL 1 dan 2. Jika sudah oke, menurut pembimbing sudah oke, maka pembimbing harus tanda tangan terlebih dahulu. Ini wajib untuk kalian catat. Saya sudah melihat dari kalian mulai Studek sampai kalian PKL 3, selalu kalian mencoba melangkahi dosen pembimbing. Ada saja mahasiswa yang mencoba ke koordinator semangka dulu, baru ke dosen pembimbing. Aturannya tidak begitu. Ya, saya tegaskan kembali, aturannya tidak begitu. Jadi, dosen pembimbing terlebih dahulu menandatangani. Baru ke koordinator semangka. Baru mendapat cap pengesahan. Ya, lalu kalian mengumpulkan ke koordinator semangka dan dosen pembimbing. Untuk mengumpulkan proposal, kali ini kita tetap menggunakan sistem Eflen. Ya, kita akan menggunakan Eflen. Teman-teman wajib mengupload proposal final itu ke Eflen. Ya, jadi setelah datanya terkumpul, siapa mahasiswanya, nanti saya masukkan nama-nama mahasiswa yang lolos ya, yang berhak untuk PKL 12 ke dalam Eflen, lalu teman-teman mengumpulkan proposal finalnya. Jangan lewat email saya. Ya. Setelah itu tentunya kalian akan berangkat ke lapangan.
ya, ke lapangan tentunya instansi akan melihat proposal kalian sesuai atau tidak, ya. Bidang kerjanya pas atau tidak. Oke. Nah, kalau sesuai ya berarti tidak ada masalah. Silakan lanjut ya melaksanakan PKL 1-2-nya. Lalu bagaimana kalau tidak sesuai? Pak, yang awalnya saya ditempatkan di bidang penanganan kerusakan tanah, ternyata saya ditempatkan di benih. Padahal awalnya ya proposalnya itu tentang tanah misalnya. Ya, maka harus dibuat lagi proposalnya. Oke? Harus berkonsultasi lagi nih ke dosen pembimbing. Nih, balik lagi ke sini. Oke? Lalu teman-teman menyelesaikan proposal, memberikan lalu nanti disahkan oleh pembimbing ke koordinator semangka, ke tata usaha, lalu mengumpulkan lagi. Ya, jika tidak sesuai. Nah, jika sesuai, oke, silakan melaksanakan kegiatannya PKL 1-2-nya sesuai dengan proposal PKL 1-2. Ya. Kemudian sambil teman-teman ya, selama kegiatan PKL 1-2 di instansi, teman-teman wajib memberikan ya beberapa logbook ya, biasanya logbook sementara kepada dosen pembimbing ya. Jadi harus ada pemberitahuan ke pembimbing kalian itu sedang mengerjakan apa, tahapnya seperti apa. Nah, itu pembimbing harus tahu ya. Dan pembimbing, Bapak Ibu dosen juga mohon bantuannya untuk tetap memberikan ya, memonitoring mau luring mau daring kepada mahasiswa kita yang ada di instansi yang sedang magang. Tentunya tugas pembimbing lapangan ya. Di sini ini kolom untuk pembimbing lapangan, dia juga mengawasi dan memberikan bimbingan ya selama kegiatan PKL 1 dan 2. Selanjutnya teman-teman ya, nah biasanya kalian sebelum berangkat kalian akan meminta atau mengajukan permohonan surat evaluasi. Tapi kali ini tidak, ya. Karena apa? Kali ini prosedurnya kalian by email. Ya, contohnya seperti apa ya? Saya coba ke next slide ya. Nah, jadi ini juga pelajaran buat teman-teman. Berkomunikasilah yang baik dengan menggunakan email ya. Maksudnya kalian menggunakan email itu punya aturannya gitu. Ya. Nah, nanti mengajukannya ke siapa? Mengajukannya ke Pak Mujiono. Alamat email beliau sudah ada di panduan lengkap. Oke. Di CC ke pembimbingnya. Oke. Subjeknya adalah permohonan surat evaluasi PKL 1 dan 2. Oke. Informasinya apa saja? Pertama, perkenalkan nama kalian siapa, NIM-nya, program studi dari mana. Lalu, sampaikan keinginan kalian apa. Memohon bantuan Bapak Muji untuk mengirimkan surat evaluasi PKL 1 dan 2 saya kepada pembimbing lapangan dengan keterangan sebagai berikut. Nah, keterangan apa yang harus kalian berikan sudah ada di panduan lengkap. Jadi baca dengan baik panduannya. Nama pembimbing ya lengkap beserta gelar, jabatannya apa, alamat emailnya apa, nomor HP-nya apa, lalu nama perusahaannya apa. Oke. Lalu berikan kalimat penutup. Lalu hormat saya, nah tulis nama kalian.
Ya, jadi ini contoh email yang baik. Ya. Begitu juga dengan pembimbing. Kalau kalian melakukan pembimbingan atau memberikan laporan ketika berada di lapangan, ya itu jelas subjeknya apa. Ya. Lalu kalian mau apa? Ada salam atau apa pertama, lalu kalian jelaskan kalian mau apa. Ya. Nah, setelah nanti Pak Muji ya menerima email ini, maka nanti Pak Muji akan mengirimkan surat evaluasi. Ya. Dan lembar evaluasinya nanti ya baik nanti dalam bentuk surat ya, dalam bentuk surat dilampirkan di dalam email dan dikirimkan kepada pembimbing, atau nanti lembar evaluasinya langsung dibuat dalam bentuk link seperti ini, sehingga nanti pembimbing kalian tinggal klik linknya saja lalu langsung mengevaluasi. Jadi tidak ada pakai kertas lagi. Ya, biasanya kan surat menyurat, print, lalu kalian bawa. Ya, semuanya nanti menggunakan form yang sudah disediakan. Ya. Nah, itu mengenai untuk surat evaluasi. Ya. Nah, kemudian nanti tata usaha mengirimkan lembar evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian nanti pembimbing lapangan mengisi lembar evaluasi PKL 1 dan 2. Nah, teman-teman mahasiswa perlu bertanya kepada dosen pembimbing. Atau tanya ke pembimbing lapangan sebelum kalian pulang. Sudah menerima email belum dari Fakultas Pertanian? Jangan-jangan informasi yang kalian sampaikan atau tata usaha salah mengetik emailnya. Bisa terjadi demikian, bukan? Sehingga kalian perlu lagi mengecek. Nah, ketika kalian sampaikan ke dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing itu sudah ada yang namanya sheet Excel yang hasil G-form. Nanti bisa dicek, di search nama kalian, jika sudah ada, maka berarti hasil evaluasi kalian sudah lengkap. Ya. Atau kalau pembimbing lapangan kalian merasa belum menerima, maka ya atau tidak ada nilainya, maka kalian sampaikan lagi. Ya. Kirim lagi nanti ke Bapak Muji. Ya. Begitu seterusnya. Jadi komunikasinya dengan email. Oke. Email Bapak Muji sudah ada di panduan lengkap, ya. Nah, jika sudah ada nilainya, sudah fix, lembar evaluasi sudah diisi, tentu teman-teman permisi ya atau memohon pamit ya dari instansi. Ya. Lalu teman-teman persiapan kembali ya ke kampus. Setelah itu teman-teman ya lanjut menyelesaikan laporan PKL 1 dan 2. Lalu memberikan bimbingan, dosen pembimbing akan memberikan bimbingan kepada teman-teman mahasiswa. Kemudian teman-teman mahasiswa menyelesaikan serta mempersiapkan seminar laporan PKL 1 dan 2. Lalu di sini dosen pembimbing bersama mahasiswa bimbingan, ya tadi kan ada tuh dari tanggal 6 sampai 10 Desember. Nah, pilih tanggalnya di tanggal berapa, jamnya di jam mana, terserah. Pak, boleh nggak di jam 8 malam? Ya, kalau dosen pembimbingnya mengatakan boleh, ya sudah, silakan. Walaupun ya kalau pembimbingnya merasa itu bukan jam kantor, ya kalian jangan memaksa. Ya. Tentu semua jam-jam seminar itu akan mempertimbangkan kesibukan dari dosen pembimbing. Lalu melaksanakan seminar ya yang dihadiri oleh mahasiswa. Nah, teman-teman perlu catat di mekanisme pelaksanaan seminar di panduan lengkap itu
wajib dihadiri oleh mahasiswa yang belum magang. Ya, jadi biar adik-adik tingkat kalian, ya junior-junior kalian itu tahu magang itu ngapain. Ya, sehingga dengan mengikuti seminar kalian, mereka bisa tahu, oh ternyata proses magang itu seperti ini. Ya, selanjutnya jika seminar sudah selesai, maka nanti laporannya juga sudah selesai dan sudah oke, dianggap oleh dosen pembimbing, maka dosen pembimbing menandatangani laporan PKL 1 dan 2 teman-teman. Nah, di beberapa kasus, ya, beberapa kasus seperti kakak tingkat kalian kemarin, ada beberapa pembimbing lapangan di instansi itu yang meminta laporan. Oke? Yang meminta laporan PKL 1 dan 2. Jika beliau-beliau tersebut meminta, maka kalian wajib di lembar pengesahan wajib menambahkan nama pembimbing lapangan untuk ditandatangani oleh beliau juga. Ya. Sudah ada contohnya di panduan lengkap ya, di halaman-halaman terakhir yang tanpa pembimbing lapangan dengan yang menggunakan pembimbing lapangan. Contohnya sudah ada. Ya, jadi silakan dibaca dengan detail dengan baik. Nah, kemudian setelah ya sudah lengkap tanda tangan pembimbing, dosen pembimbing, pembimbing lapangan. Pak, kalau kita kembali ke sini dulu. Kalau instansinya nggak minta, bagaimana? Ya, sudah tidak perlu ada tanda tangan dari pembimbing lapangan. Berarti ini bisa langsung ke koordinator semangka. Ya. Kemudian seperti biasa ke tata usaha untuk mendapatkan cap pengesahan, kemudian mengumpulkan laporan ya ke Eflen. Nah, teman-teman, ini sebelum saya lupa juga ya, saya hampir terlewat. Banyak beberapa mahasiswa yang bertanya, Pak, ke dosen pembimbing itu soft file atau hard file? Ya. Silakan tanya ke dosen pembimbing. Jika dosen pembimbing meminta soft file, silakan kirim soft file. Ya. Jika pembimbing meminta hard file, silakan kirimkan hard file. Tapi untuk koordinator semangka, upload ke Eflen. Ya. Kemudian selanjutnya, dari sini sudah menjadi bagian dari dosen pembimbing. Kewajiban dosen pembimbing, yaitu memasukkan nilai PKL 1 dan 2 mahasiswa melalui siasat dosen. Ya. Lalu teman-teman mahasiswa mengecek nilainya sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk, tanyakan ke dosen pembimbing. Bukan tanya ke koordinator semangka. Ya. Kalau belum masuk, tanyanya ke dosen pembimbing. Nah, kalau sudah masuk, maka selesai. Ya, teman-teman. Oke. Nah, di dalam prosedur pelaksanaan ini, ya, yang menjadi pembeda PKL 1-2 tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah kalau teman-teman baca di panduan lengkap itu proposalnya 1, proposal PKL 1 dan 2. Laporannya juga 1, ya. Jadi bukan seperti dahulu, yaitu ada proposal PKL 1, kemudian ada proposal PKL 2. Ada laporan PKL 1 dan ada laporan PKL 2. Untuk pelaksanaan tahun ini ya dan tahun ajaran 2021-2022 itu proposal dan laporan itu menjadi
dihitung satu ya. Jadi proposal PKL 1-2-nya 1, begitu juga dengan laporannya. Tetapi walaupun menjadi 1, harus dijelaskan dengan rinci pada bagian bab 3. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh proposalnya seperti ini. Ya, misal ya, judul proposal PKL 1-2-nya adalah pengelolaan pohon pada lanskap hutan kota. Maka di bab 3 ya, contohnya di bab 3 harus menjelaskan 2 kegiatan magang dengan rinci. Kegiatan PKL 1-nya ngapain, kegiatan PKL 2-nya ngapain. Oke, misalnya kegiatan PKL 1 adalah mengidentifikasi jenisnya dan dimensi pohonnya. Nah, di sini kalian harus menyebutkan tahapan dan aktivitasnya apa saja, metodenya bagaimana, waktunya berapa lama atau kapan, lalu hasilnya apa. Kegiatan PKL 2, misalnya penilaian kerusakan pohon. Ya, sebutkan tahapan aktivitasnya apa saja, metodenya bagaimana, waktunya kapan, dan hasilnya apa. Ya, jika teman-teman baca, ya itu di lampiran untuk panduan penulisan proposal dan laporan, itu harus dijelaskan dengan rinci. Oke, kalau di bab 3-nya sudah terbagi seperti ini, maka nanti bab 4-nya juga demikian, ya, dan seterusnya. Oke, nah ini contoh, atau contoh berikutnya seperti ini. Pemanfaatan media sosial sebagai digital marketing dalam usaha bisnis keripik singkong. Nah, kegiatan PKL 1-nya mengevaluasi penggunaan media sosial. Lalu kegiatan PKL 2-nya mendesain media sosial. Ya. Jadi ada judul utamanya, judul besarnya yang menaungi kegiatan magang 1 dan magang 2. Lalu di bab 3 itu dirinci dengan baik. Ya. Selanjutnya P yang terakhir adalah penilaian. Ya. Nah, untuk nilai akhir PKL 1-2 ya. Nilai akhir PKL 1 diambil dari nilai proposal yang dinilai oleh dosen pembimbing ya. Itu apa-apa saja yang dinilai sudah teman-teman lihat ya. Di draft itu di paling belakang ada lampirannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya variabel-variabel kriteria indikator penilaiannya apa saja. Ya. Jadi semuanya terbuka, teman-teman bisa tahu apa yang dinilai oleh dosen pembimbing dan apa juga yang dinilai oleh pembimbing lapangan. Teman-teman bisa lihat di panduan lengkapnya. Kemudian itu untuk nilai akhir PKL 1. Nilai akhir PKL 2 adalah nilai laporan dan nilai seminar laporan. Ya, tadi kan ada seminar, kemudian ada nilai laporan juga. Ya. Nah, itu nilai akhir PKL 2. Kemudian nilai-nilai angka ini akan dikonversi menjadi nilai huruf ya. Ini mengikuti panduan atau peraturan akademik yang ada di UKSW. Nah, yang perlu teman-teman catat ya, teman-teman mahasiswa catat, jika kalian mendapatkan nilai D dan E, diwajibkan untuk mengulang mata kuliah PKL 1 dan 2. Ya. Oke. Jadi itu yang menjadi catatan teman-teman. Tentu semuanya panduannya ya saya walaupun dalam bentuk draft teman-teman sudah baca ya, Bapak Ibu dosen juga sudah baca. Jadi untuk draft untuk panduan finalnya nanti saya akan bagikan. Begitu. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pak Alfred, sebelum masuk ke pertanyaan, ya Bu, bolehkah saya minta ada tambahan di alur tadi? Karena saya memotong lagi nggak enak. Oh ya Bu. Ya.
Jadi pada saat mahasiswa, ini pembeda yang lain juga ya, lembar evaluasi. Biasanya mungkin juga ini perlu dikomunikasikan dengan tata usaha. Ya. Karena biasanya ketika mahasiswa akan berangkat, otomatis tata usaha itu sudah membuatkan surat evaluasi. Jadi surat evaluasi itu biasanya disampaikan ke mahasiswa sebelum mereka berangkat. Nah, kalau yang ini kan berbeda. Jadi tadi Pak Alfred sudah menjelaskan, mahasiswa harus tahu dulu di lokasi itu siapa pembimbingnya. Sehingga nanti penilainya pun PIC-nya atau CP-nya, kontak person-nya, yang akan diberikan surat evaluasi oleh Pak Puji itu jelas. Kalau dulu kan mahasiswa dibekali dulu siapapun, pokoknya nih kalau apalagi misalnya yang di luar Jawa ya Pak ya. Gitu. Nah, ini pembedanya juga yang saya lihat karena biasanya begitu. Jadi laporan evaluasi itu diberikan berbarengan ketika mahasiswa akan berangkat ke lokasi. Gitu. Nah, yang kedua adalah kami itu tidak banyak dosen yang sebetulnya juga tidak membutuhkan laporan fisik ya. Tetapi kami membutuhkan lembar pengesahan yang terpisah dari laporan. Jadi mungkin bisakah Pak Alfred menambahkan di samping dia mengunggah ke Evlen itu laporan PKL 1, kami sebagai dosen pembimbing diberikan lembar pengesahannya yang sudah lengkap, ada tanda tangan pembimbing dan Pak Alfred, itu terpisah dari laporan. Jadi laporan sendiri, lembar pengesahan sendiri. Untuk apa? Untuk laporan kami juga kan harus menyampaikan laporan kinerja setiap semester. Jadi ini akan sangat membantu kami para pembimbing jika ditambahkan lagi. Kan Bu bisa ngambil, iya tapi kan sudah bundling satu laporan utuh gitu. Jadi kalau bisa mengumpulkannya itu lembar pengesahan, PKL 1, 2, dan laporan PKL 1 dan 2. Begitu Pak Alfred permohonan dari saya mewakili juga para dosen pembimbing karena kami juga harus menyampaikan laporan kinerja. Kemudian mungkin juga yang harus dipahami oleh semua pembimbing adalah penilaian. Ya. Jadi tolong Pak Alfred tampilkan penilaian. Nah, di penilaian itu PKL 1 itu kan penilaian proposal dan penilaian dari pembimbing lapang. Ya kan Pak? Proposal itu tidak mengenal apakah itu proposal PKL 1 atau PKL 2. Tetapi proposal utuh kan, PKL 1, PKL 2 itu kan proposalnya 1. Jadi nilai itu akan menjadi nilai akhir PKL 1. Kan? Kalau di PKL 2, laporan, bukan hanya laporan PKL 2, karena laporannya kan hanya 1. Laporannya, hasilnya akan menjadi nilai PKL 2, gitu kan Pak, sama seminar, kemudian nilai dari pembimbing dan nilai seminar. Karena kan ini bundling ya PKL 1, 2, dan yang harus diingat oleh mahasiswa ini total SKS-nya itu setara dengan TA, gitu ya, dengan skripsi yang di proposal TA 3 SKS dan TA 9 SKS. Jadi memang ini sangat menurut saya sangat besar sekali SKS-nya. Sayang kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan sangat baik begitu. Mungkin itu saja supaya juga tidak gagal paham bahwa PKL 2 itu sebetulnya include di dalamnya kami menilai juga PKL 1 dan 2 kan Pak. Cuma itu laporan kinerja kan, laporan kinerja tulisan akademis ya dan seminar gitu. Sedangkan PKL 1 adalah sejauh mana mahasiswa mampu merancang
proposal mereka, usulan mereka, apa yang mau dilakukan. Selanjutnya realisasinya akan dinilai oleh pembimbing lapangan. Itu menjadi nilai PKL 1. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Pak Alfred. Oke Ibu. Baik, untuk yang ke TU sebenarnya sudah saya briefing Bu. Baik. Sudah bertemu dengan Pak Muji. Ya. Nanti mungkin perlu nanti saya bertemu juga dengan Mas Reja biar ada backup juga dengan Mas Reja. Gitu. Nanti jadi ada dua dosen nanti yang saling dua tata usaha yang bisa mengawasi lembar evaluasi. Ya, itu teman-teman, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau yang masih ada yang kurang jelas, silakan. Selamat pagi Pak Alfred. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau bertanya Pak. Lebih ke arah itu sih Pak, memastikan aja. Nah, yang pertama itu saya sempat baca kalau nggak salah tuh ada pengarahan pembimbing dan mahasiswa dari fakultas, pembimbing lapangan dengan mahasiswa ya Pak, atau bagaimana? Saya kemarin tuh sempat baca kalau nggak salah. Oke. Di bagian mana itu ya? Belum nggak ingat juga di bagian mana. Di sebelum ini Pak, sebelum pelaksanaan kalau nggak salah. Sebelum panduan lengkapnya. Iya, kalau tidak salah saya sempat membaca. Jadi sebelum dilakukannya pelaksanaan tuh dari pihak fakultas tuh akan ada kayak pengarahan lah kalau nggak salah tuh. Pengarahan kayak bertiga tuh bertemu gitu. Kalau saya tidak salah ingat gitu Pak. Apakah memang masih akan dilaksanakan atau tidak, karena saya tidak melihat di sini gitu loh Pak. Sabar ya, saya coba buka ya panduannya, karena kalau saya lihat sih nggak ada ya. Oke, kita lihat dari satu persatu deh. Nah, ini tujuan definisi saya kira tidak ada di sini, referensi. Lalu ada ketentuan umum, persyaratan. Kemudian ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, tempat pelaksanaan ya. Ini kegiatan PKL 1 dan 2 ya dilakukan di instansi apa saja, maksimal 6 orang seperti yang saya sampaikan tadi. PKL 1 dan 2 dilakukan pada instansi yang sama. Lalu ini pembagian jam ya, jam kerja teman-teman, hitungannya dari 12 SKS ini. Kemudian dari mulai penyusunan proposal, pelaksanaan magang, penyusunan laporan dan seminar. Lalu ini penggunaan jam dan penyusunan proposal, saya kira tidak ada. Kemudian ini ketentuan pembimbing. Ya, ketentuan pembimbing ada namanya dosen pembimbing ya. Kemudian ada pembimbing lapangan. Lalu pembagian dosen pembimbing berdasarkan minat mahasiswa tadi, karena ada di G-form-nya ada minat kalian. Lalu ini lingkup kerja, lingkup tugas. Lalu ada penilaian. Ya, penilaian sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian luaran. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada satu proposal PKL 1 dan 2, satu laporan. Lalu ada kewajiban dosen pembimbing, melakukan pembimbingan, monitoring, memberikan hasil penilaian, memasukkan nilai. Lalu kewajiban mahasiswa juga ada, ya, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, peraturan yang berlaku di instansi, menjaga nama baik alma mater, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan selama kegiatan. Lalu ini ada untuk pengecekan plagiarisme, karena salah satu indikator penilaian kalian untuk proposal dan laporan. Lalu ini mengumpulkan laporan, proposal dan laporan, mempresentasikan mekanisme seminar, prosedurnya juga coba saya baca apakah di prosedurnya ada. Saya kira tidak ada ya. Saya kira tidak ada.
Ini sudah menginformasikan, ini udah permohonan untuk surat evaluasi. Saya kira tidak ada, Kiken. Baik Pak, mungkin saya yang salah mengingat Pak ya. Terima kasih Pak atas itunya. Oke. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Pak Alfred, saya mau bertanya. Sebentar saya. Oke, Diana ya? Iya, Oke, silakan Diana. tadi kan dikatakan jika pembimbing lapangan itu belum menerima email evaluasi dari Pak Muji tadi, kita harus mengulang ke Pak Muji itu ya. Email lagi, ya. Oh, itu berarti kita hanya meng-email lagi atau perlu konfirmasi ke Pak Muji secara langsung gitu ya, Pak? Email lagi. Jadi proses emailnya sama. Kalian seperti mengulangi yang ini tadi. Sebentar. Untuk formatnya kita harus menjelaskan kalau pembimbing belum menerima atau sama kayak yang pertama? Ya, silakan ditambahkan. Misalnya kalau nama pembimbingnya masih sama, ya silakan kalau pembimbingnya di sini memohon bantuan Pak Muji untuk mengirimkan, karena sebutkan alasannya, karena surat evaluasi sebelumnya belum diterima oleh pembimbing lapangan. Silakan saja ditambahkan keterangan permohonannya. Oh, baik Pak. Terima kasih. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah email itu harus benar, ya. Karena kan kesalahannya bisa terjadi di TU-nya, bisa terjadi di kalian. Ya. Pada saat menuliskan emailnya. Nah, oke. Saya kira itu, Dian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Alfred, izin bertanya lagi Pak. Ya. Yang pertama tuh apa? Untuk untuk pengecapan Pak, yang apa teman-teman yang di luar apa Salatiga tuh bagaimana untuk melakukan pengecapannya? Terus yang kedua itu untuk apa? Dalam satu PT itu tidak boleh menggunakan topik yang sama kan Pak? Ya. Ya, begitu saja Pak. Ya. Ya, kalau yang kedua memang tidak boleh sama. Ya. Tidak boleh sama. Jadi itu pasti terlacak, teman-teman. Jadi kenapa bisa dilacak? Itu karena semua kalian menguploadnya ke Evelyn. Nah, Evelyn itu satu gelondongan, itu saya bisa download. Gitu, proposal kalian. Jadi kalau satu gelondongan saya bisa download, judulnya itu bisa terekap semua. Kalau judulnya terekap, itu ketahuan itu judulnya yang sama. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang apa tadi, lembar pengesahan. Ya, kalau memang teman-teman berada di luar Salatiga, ya silakan saja minta bantuan teman yang ada di Salatiga. Saya kira itu solusinya. Enggak, ya kalau saya paksa kalian suruh datang juga, terus ya kalau kalian mau datang ya silakan. Tapi ya saya tahu selama ini juga kalian juga kan nitip ke teman. Saya kira itu. Begitu Kiken, kalau dari saya. Oh iya Pak, kalau memang bisa lewat teman ya saya kira nggak jadi masalah sih. Soalnya saya nggak tahu sih kalau boleh nitip begitu Pak. Terima kasih Pak. Dalam artian seperti ini, pembimbing harus tahu kan yang tanda tangan kan pembimbing duluan. Kalau pembimbing minta kalian yang wujud asli kalian yang datang, ya mau nggak mau ya berarti kalian yang datang kan. Itu. Kalau masalah cap itu kan di akhir kan. Tapi yang awal itu adalah pembimbing. Pembimbing bersedia enggak? Kan gitu pertanyaannya. Oke. Begitu Kiken. Kalau masalah cap saya kira tata usaha
tidak membuat aturan harus orangnya yang datang langsung ya. Tapi kalau pembimbing, kalau mewajibkan kalian datang, ya maka kalian yang datang. Oke, ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Halo, Pak. Oh ya, silakan Kurnia. Ya, ini cuma permisalan aja, Pak. Kalau Ya. misalnya di satu perusahaan ternyata kita nggak tahu sudah lebih dari 6 orang yang meng-apply di perusahaan tersebut. Nah, itu solusinya bagaimana, Pak? Atau dari Bapak sendiri yang menentukan atau dari kita sendiri yang menentukan? Begitu, Pak. Terima kasih. Kalau seandainya kalian menerima informasi, misalnya sudah 7 orang, ya 7 orang yang sudah di perusahaan itu, harus ada 1 orang yang keluar. Ya bagaimana memutuskannya, saya serahkan ke kalian yang 7 orang itu. Mau kalian tentukan siapa yang duluan dengan tanggal tanggal surat penjejakan itu masuk siapa yang duluan, mau dengan cara apa ya silakan. Tapi saya tidak akan mengambil keputusan, oh Kurnia yang keluar karena saya berpikir Kurnia yang terakhir. Ya. Jadi silakan kalian yang putuskan. Jadi selama ini sih selalu berkoordinasi ya. Permisalan itu saya melihat ya belum saya temukan sih. Tahun lalu 2017 di tengah pandemi pelaksanaan magang juga tidak ada yang lebih dari, malah tidak lebih dari 5 orang. Gitu. Jadi, kalaupun terjadi seperti yang Kurnia sampaikan, silahkan kalian yang 7 orang atau 8 orang itu ya berembuk. Mau dilihat dari tanggal surat penjejakannya siapa yang masuk duluan, itu yang dapat atau dengan cara apa, silahkan saja. Begitu Kurnia. Oke, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Nah, silakan, Kiken. Untuk form yang bakal kita yang disetujuin sama koordinator semangka dan dosen pembimbing itu, sudah harus menyertakan judul PKL kita atau belum, Pak? Oke, kita lihat lagi diagram alirnya. Kita lihat di sini ya. Ini kan sudah ada ini ya, penentuan lokasi. Nah, ketika ditentukan lokasi ini kan tentunya pembimbing dan mahasiswa sudah ada judulnya. Ya. Jadi kalian ke lokasi itu kan pasti bukan pada saat bimbingan bukan karena Pak saya kepengen di sini. Pasti pembimbing bertanya, kenapa mau pengen di situ? Apa yang mau kamu lakukan? Kira-kira judul proposalnya apa? Nah, pasti sudah ada judulnya ya. Nanti itu pembimbing akan tanyakan. Jadi pembimbingnya, di form itu nanti sudah ada judul proposalnya. Begitu Kiken. Itu judul utamanya atau langsung judul 2 itu, Pak? Oke, itu judul utama. Nah, teman-teman perlu perhatikan. Jadi yang di sini ini di bab 3-nya ini yang terpecah dia. Ya. Di bab 2-nya. Tapi di judul utama itu merupakan yang memayungi 2 kegiatan magang kalian gitu. Tapi di bagian proposalnya yang kalian mulai bagi gitu. Jadi ada kegiatan, contoh ini di bab 3-nya, kan nanti di bab 3 itu kalian harus menceritakan rencana kegiatan magang. Nah, ada kegiatan PKL 1, ini yang pertama, kegiatan PKL 2 ini.
Nah, di kegiatan PKL 1 itu kalian ngapain aja, aktivitasnya, tahapannya, metodenya apa, waktunya kapan. Gitu. Ya. Jadi yang diminta di situ, nanti di form itu adalah judul utamanya. Begitu, Kiken. Baik, Pak. Ini mungkin yang terakhir, Pak. Untuk apa namanya, yang sebelum apa? Aduh, bentar, Pak. Saya jadi ngeblank. Oh iya, Pak. Maaf. Sebelum apa? Jadi kita tuh waktu pelaksananya kan saya lihat tanggal, bukan pelaksanaan, maksud saya pembuatan proposalnya itu kan di tanggal 19 Agustus setelah pengumuman dosen pembimbing. Nah, itu tuh kita tuh harus nunggu surat penjejakan itu dulu keluar. Kalau dilihat dari alurnya kan tadi kayak gitu, atau bareng aja gitu, Pak. Oke. Pastinya kan tentukan dulu ya, kan dalam proses pembimbingan itu harus ditentukan dulu lokasinya dan judulnya apa gitu. Kan baru kan nanti kalian ya di tanggal ini ya, di tanggal ini, selama ini kalian diberikan kesempatan untuk pertama ya bertemu pembimbing itu menentukan lokasi dan judul, terus itu penjejakan ya. Ini kan cukup panjang ya teman-teman ya. Ini 16 Agustus sampai 16 September ini hampir 1 bulan ya. Jadi silakan dimulai dulu ya, dari mulai walaupun saya tulis memang di sini pengerjaan proposal ya, tapi dimulai dulu dari penjejakan itu ya. Jadi semakin kalian cepat menentukan lokasinya, tentukan lokasi itu kalian yang usulkan ke pembimbing, lalu pembimbing akan bertanya, emang kamu mau ngerjain apa di situ? Kira-kira judulnya apa? Cocok enggak? Gitu. Pembimbing ngecek tuh nama perusahaannya, fiktif enggak? Ternyata tidak. Oke. Terus pembimbing memberi persetujuan dengan form tadi, lalu mengirimkan surat penjejakan, ya kan? Begitu, Kiken. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Atas jawabannya. Oke. Ada lagi, teman-teman? Nanti recording ini bisa jadi pegangan teman-teman ya. Ini saya akan minta staf tata usaha mengupload ke YouTube. Jadi kalau kalian lupa ya atau apa, silakan diputar-putar lagi ya. Karena saya teman-teman terbiasa tidak menjelaskan sesuatu yang berulang. Jadi kalau teman-teman lupa, silakan baca di panduan lengkap atau lihat lagi rekamannya ya. Jadi kalau kalian bertanya ke saya dengan pertanyaan yang sudah diulang, misalnya sudah ditanyakan Kiken, nanti ada yang WA pertanyaan Kiken lagi tuh sebenarnya gitu ya. Biasanya saya slow respon untuk hal-hal yang begitu ya. Jadi teman-teman harus bijak gitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi ya terima kasih, sudah 9. Di jam saya sih 9.15 ya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang masih berada di
link Zoom meeting kita di pagi hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa. Tolong disampaikan ke kakak-kakak tingkat. Saya melihat informasi itu kadang tidak sampai ke mereka. Ya, tolong disampaikan ke kakak tingkat kalian. Saya sih kebanyakan tentunya angkatan 2018, tapi tolong disampaikan juga ya ke kakak tingkat kalian yang mau mengambil PKL 1 dan 2. Saya kira itu teman-teman ya, terima kasih, selamat nanti kalau mendaftar, silakan melanjutkan aktivitas magangnya dengan baik ya. Tetap menjaga nama baik alma mater ya, jangan membuat rusuh lah, kira-kira begitu, itu yang paling penting itu. Sebelum kita menutup sosialisasi pagi hari ini, saya meminta siapa ya untuk membawa kita dalam doa penutup. Mungkin teman-teman agribisnis. Saya tidak terlalu banyak kenal ya teman-teman agribisnis. Bisa ada yang bersedia menutup tanpa harus saya tunjuk? Silakan. Ada yang bersedia? Oh, tidak ada. Oke lah. Kalau tidak ada. Oh, Ardianus Siko. Silakan Siko. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, bagi yang beragama Kristen, izinkan saya untuk memimpin doa, dan agama lain silakan menyesuaikan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama berkami bimbingan pada pagi hari ini. Sekarang kami akan menyelesaikan tugas kami, dan sudilah Engkau memberkati kegiatan PKL 1 dan 2 kami. Semoga menjadi berkat dan pegangan untuk masa depan kami. Semua doa ini kami aturkan dengan penerangan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.